kereta api Batara Kresna ini sekarang kecepatannya melebihi dari yang dahulu. Apakah karena itu juga itu mempengaruhi jadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan yang lumayan sering terjadi gitu? Dia sedang merekam dirinya membaca buku, kemudian tahu-tahu ada batu yang terlempar ke kaca dan pecah mengenai penumpang tersebut. Kami memastikan bahwa meskipun terjadi gangguan, tapi penumpang tetap mendapatkan hak-haknya seperti itu, baik melalui pengembalian bea, dan kita juga ada service recovery juga kayak gitu. Halo Tribuners, kembali lagi di podcast Tribun Solo, podcast yang membahas isu-isu menarik di kawasan Solo dan Solo Raya bersama saya, Vincentius Desta. Tribun Solo kali ini akan membahas seputar perkereta apian ini. Jadi Tribuners, kita kan tahu beberapa waktu yang lalu kerap kali nih terjadi kecelakaan, yaitu ada orang-orang yang tertemper kereta, baik itu kereta jarak jauh ataupun KRL gitu di kawasan Solo Raya ini. Nah, kali ini kita akan membahas hal tersebut bersama manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, yaitu Mbak Feni Novida Saragi. Kita sapa beliau. Selamat siang Mbak Feni. Selamat siang Mas Vincent. Ya, apa kabar Mbak Feni? Baik sekali. Mas Vincent apa kabar? Baik-baik, puji Tuhan, baik. Ini Mbak Feni, kita mau bahas tentang beberapa kecelakaan yang memang terjadi di kawasan Solo Raya ini ya. Jadi untuk pembuka ini, ketika awal kasus ini terjadi, itu tuh sebenarnya KAI sendiri mencatat ada berapa kasus sih Mbak yang terjadi di kawasan Solo Raya ini, khususnya untuk yang orang tertemper gitu Mbak? Iya, baik Mas Vincent, memang topik keselamatan ini tetap menjadi concern-nya KAI ya, karena KAI sendiri merupakan pelayan publik di mana kita setiap harinya bertanggung jawab mengantarkan ribuan pelanggan kita yang udah mempercayakan untuk naik kereta api, baik itu kereta jarak jauh maupun KRL ya, seperti itu. Nah, berdasarkan catatan kami ya, selama periode semester 1 tahun 2025 ini sudah ada 10 kejadian temperan. Temperan ini istilah yang kita pakai untuk adanya perjalanan kereta api yang terkena objek manusia ataupun material tertentu seperti itu. Karena kan memang pada hakikatnya perjalanan kereta api ini dilindungi secara undang-undang dan dia sudah beroperasi di jalurnya yang tersendiri, sudah tersistem dengan baik seperti itu. Jadi memang secara undang-undang pun perjalanan kereta api ini diutamakan. Saat ada perlintasan sebidang seperti itu kan, para pengendara jalan raya wajib mendahulukan perjalanan kereta api karena tadi kita membawa ribuan nyawa yang sudah mempercayakan perjalanannya kepada kereta api seperti itu. Itu tadi ada datanya berapa kereta api jarak jauh yang mengalami kecelakaan dengan material atau objek itu tadi, dan mungkin ada juga beberapa yang dari KRL gitu Mbak? Ya, kalau dari angka yang semester 1 tadi ada 10 kejadian itu, 7 kejadian itu di kereta jarak jauh dan 3 di KRL-nya seperti itu. Dan dari angka ini memang ada 5 korban jiwa seperti itu, lainnya luka berat. Nah itu sangat kita sayangkan ya, sangat tidak kita harapkan terjadi. Nah ini banyak faktor sebenarnya Mas Vincent kalau terkait dengan temperan ini ya kayak gitu. Banyak faktor sekali, tapi yang paling kita soroti adalah masih kurangnya kesadaran dan kepedulian dari para pengguna jalan raya itu sendiri. Karena pada hakikatnya kunci keselamatan dari para pengguna jalan raya itu yaitu disiplin, mematuhi rambu-rambu yang ada dan tetap waspada dan peduli. Karena palang pintu perlintasan itu pada hakikatnya merupakan alat bantu untuk melindungi perjalanan kereta api sebenarnya. Jadi palang itu adalah alat bantu untuk melindungi perjalanan kereta api. Tapi faktor utamanya adalah masyarakat harus mematuhi rambu-rambu yang ada di perlintasan sebidang saat akan melintasi, dan termasuk lebih baik menggunakan perlintasan resmi daripada perlintasan yang tidak resmi ataupun liar, karena kan tidak ada penjaganya, tidak ada rambu-rambunya seperti itu. Jadi tetap waspada dan hati-hati saat akan melintasi perlintasan. Lebih baik lihat kanan kiri, kalau naik mobil misalkan buka kaca mobilnya dulu, perhatikan kanan kiri baru melintas seperti itu. Jadi para pengguna jalan itu juga harus waspada ya, walaupun itu tadi ada rambu-rambu gitu ya. Betul, iya. Tapi itu apakah ada memang di kawasan Solo Raya ini sendiri, yang di dalam Daop 6 ini, adakah titik-titik rawan atau memang tadi misalkan dari 10 kejadian di semester pertama, itu
memang lokasi ini kerap terjadi gitu Mbak? Iya, iya. Ada nggak gitu Mbak? Jadi berdasarkan kayak data statistik lah ya, Iya. kebanyakan untuk wilayah Solo Raya itu di jalur Purwosari Wonogiri yang ada kereta Batara Kresna itu. Oke. Karena kan memang kondisinya kan jalan protokol ya, dan di sepanjang jalan itu memang banyak kayak pertokoan ataupun bangunan-bangunan yang saat kendaraan keluar dari wilayah tersebut langsung ke jalan raya yang ada jalur kereta apinya kayak gitu. Beberapa kejadian misalkan ada yang langsung dari wilayah tersebut mau ke jalan langsung menerobos tanpa harus melihat kanan kiri dulu. Iya. Ada yang misalkan dia berhentinya tidak prepal. Kalau kita istilah prepal itu tidak di titik yang aman kayak gitu. Oke. Ada yang terlalu mepet seperti itu. Tapi banyak juga yang misalkan dia parkirnya tidak safe gitu. Oke. Jadi selain di wilayah Purwosari Wonogiri, ya. ada juga yang kereta jarak jauh seperti kemarin ada kejadian yang di antara Masaran Kemiri yang kalau Mas Vincent mungkin lihat ada di sosial media ya, yang ada yang asik membuat konten seperti itu sampai mungkin dia tidak sadar ada kereta sudah melintas sangat dekat gitu, akhirnya dia terkena itu. Oh iya. Tapi kalau untuk tadi yang di kawasan Purwosari sampai Wonogiri Ya. itu kan apakah memang ada faktor juga karena kereta api Batara Kresna ini sekarang kecepatannya melebihi dari yang dahulu? Apakah karena itu juga itu mempengaruhi jadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan yang lumayan sering terjadi gitu? Sebenarnya tidak ada pengaruhnya ya dengan penambahan kecepatan itu ya, karena lebih sering yang kita pantau itu ya karena tadi misalkan dia parkirnya kurang safe, iya. Ada yang misalkan dia keluar tuh langsung tanpa harus berhenti lihat kanan kiri dulu kayak gitu. Jadi tidak ada pengaruhnya sebenarnya dengan penambahan kecepatannya. Jadi memang ada kelalaian dari yang pengguna jalannya gitu mostly terjadi karena ya masih adanya kayak kurangnya kesadaran ataupun kepedulian kayak gitu. Nah, kalau saat ada insiden seperti itu, dari pihak KAI sendiri itu penanganannya darurat ketika itu tuh seperti apa Mbak? Bisa dijelasin ke Tribuners gitu Mbak? Iya, biasanya kalau misalkan ada kejadian temperan seperti itu, pasti tim lapangan KAI, kita punya pengamanan di jalur dan di lapangan seperti itu, akan berkoordinasi dengan aparat-aparat terkait, baik itu kepolisian, ataupun seperti ambulans PMI atau rumah sakit kayak gitu, karena kita akan membantu evakuasi jika ada korban seperti itu. Dan kita juga harus mengamankan jalur kereta apinya agar si kereta api tetap bisa melanjutkan perjalanan seperti itu. Karena kan memang kita punya namanya GAPK atau grafik perjalanan kereta api. Jadi kita juga tetap harus menjaga perjalanan kereta api tetap lancar. Jadi setelah kita pastikan jalurnya aman untuk kereta melanjutkan perjalanan, baru kita akan lakukan koordinasi lapangan dengan kepolisian, dengan rumah sakit. Seperti itu. Dan kita juga akan biasanya langsung melakukan seperti sosialisasi ataupun penyuluhan ke warga-warga yang sekitar saat kejadian telah berlangsung. Nah, kita langsung biasanya akan melakukan penyuluhan ataupun biasanya kayak tim pengamanan kita akan mendatangi warga-warga yang biasanya suka nongkrong ataupun beraktivitas di sekitar jalur kereta api seperti itu, memberikan wawasan pemahaman bahwa ya jalur kereta api itu sebenarnya adalah jalur steril yang tidak boleh ada kegiatan lain selain terkait dengan operasional atau perawatan jalur seperti itu. Kalau misalkan nih ada warga yang melihat tadi tuh istilahnya ada kecelakaan atau apa, itu warga tuh sebenarnya bisa melaporkan itu langsung ke KAI nggak sih Mbak? Lewat mana gitu Mbak? Ya bisa sekali. Jadi berdasarkan pengalaman beberapa kejadian baik di wilayah Daop 6 ataupun di tempat lain seperti itu, beberapa kali warga justru sangat berkontribusi untuk membantu keselamatan. Misalkan dia melihat ada misalkan potensi kecelakaan, misalkan di jalur ada rel yang misalkan ada gangguan ataupun ada kayak potensi longsor ataupun kegiatan-kegiatan yang mencurigakan kayak gitu. Biasanya masyarakat bisa datang ke petugas terdekat, bisa stasiun terdekat ataupun misalkan ada pos penjagaan palang lintasan terdekat, tinggal dilaporkan ke petugas terdekat. Biasanya kita akan ada koordinasi dan komunikasi dengan stasiun yang paling dekat seperti itu. Dan kita juga namanya kita punya pusat pengendali perjalanan kereta api. Yang pusat pengendali perjalanan kereta api lah yang akan mengontrol atau mengendalikan semua aktivitas perjalanan kereta api. Jadi kita sudah memang ada SOP lah, sudah ada SOP-nya. Dan kita sangat mengharapkan justru ya kepada masyarakat untuk mari berperan aktif untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Jika masyarakat melihat ada kegiatan yang mencurigakan atau potensi risiko keselamatan, monggo kita sangat menunggu jika ada informasi seperti itu dapat
memberikan informasi ke petugas-petugas KAI terdekat, bisa di stasiun ataupun pos penjagaan palang perlintasan seperti itu. Oke, Mbak Feni, saya ada sedikit ini nih pertanyaan. Kayak misalkan kemarin itu kan beberapa saat yang lalu ada kereta anjlok di daerah, saya kurang lupa. Kejadian baru Daob 3 Cirebon. Ya, Daob 3 Cirebon itu ada kereta anjlok dan kemudian itu kan istilahnya berkesinambungan. Jadi semuanya kereta terlambat, ada yang dibatalkan, ada yang di-cancel. Nah, sebenarnya berarti ini kan memang kereta api itu sudah ada jadwal, udah harus melintas jam berapa, kita sudah ada ya. Ketika terganggu istilahnya dengan ada mungkin kecelakaan atau ada kereta anjlok, itu tuh sebenarnya kemudian yang harus benar-benar cepat-cepat melaporkan bahwa ini ada gangguan itu sebenarnya tugasnya apa sih kalau di dalam KI-nya sendiri gitu. Jadi mengabari yang di sana, oh ini ada ini, kan kemungkinan bisa terjadi tabrakan lagi, misalkan ada kereta yang tidak mendapatkan informasi bahwa ada misalkan kereta anjlok di situ. Itu siapa sebenarnya yang punya tanggung jawab di situ sih, Mbak? Iya, jadi kalau di KAI sendiri Mas Vincent, kita sudah punya namanya SOP manajemen krisis ya. Jadi termasuk misalkan kayak kemarin kondisi kereta anjlok, kita sudah punya skenario lah seperti apa manajemen krisisnya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya pusat pengendali perjalanan kereta api. Jadi semua informasi terkait perjalanan kereta api, mana yang akan melintas, mana yang harus berangkat, itu semua sudah ada yang mengatur kayak gitu. Ada pengendalinya lah kayak gitu. Jadi secara tersistem semua itu terdeteksi dan semua bisa dikendalikan kayak gitu. Jadi misalkan kayak kemarin ada kejadian, pasti sudah ada datanya dan misalkan mana kereta yang akan sudah bisa berangkat, mana yang belum berangkat, mana yang ditahan dulu karena misalkan harus ada penanganan, itu sudah ada pengaturannya Mas Vincent. Berarti memang tadi di pusat apa pengendalian? Pusat pengendalian perjalanan kereta api kayak gitu. Dan itu kan namanya manajemen krisis, banyak stagingnya. Ada terkait operasional, ada terkait pelayanan kepada penumpang seperti itu. Nah, itu pun sudah ada, kita punya pusat pengendalian pelayanan namanya. Jadi ada pusat pengendalian perjalanan kereta apinya, ada pusat pengendalian pelayanan. Jadi misalkan seperti kejadian kemarin ada beberapa kereta yang harus dibatalkan ya kayak gitu. Nah, itu biasanya pusat pengendalian pelayanan pun sudah ada pengaturan atau SOP-nya sendiri. Penumpang yang terdampak biasanya akan diberikan WhatsApp blasting atau SMS blasting menginformasikan bahwa KA ABCD itu terpaksa dibatalkan karena adanya gangguan misalkan. Jadi sudah bisa diberikan tuh informasinya kepada penumpang yang terdampak, dan kita pun punya kebijakan pengembalian bea 100% di luar bea administrasinya gitu bagi penumpang yang memang terdampak pembatalan ataupun rerouting namanya, misalkan rutenya harus berputar gitu. Gitu. Jadi itu sudah ada pengaturannya Mas Vincent. Jadi kami memastikan bahwa meskipun terjadi gangguan, tapi penumpang tetap mendapatkan hak-haknya seperti itu, baik melalui pengembalian bea, dan kita juga ada service recovery juga kayak gitu. Service recovery yang kita berikan kepada penumpang yang terdampak, baik itu karena kelambatan ataupun pembatalan perjalanan kereta api. Kemudian saya melihat keingintahuan saya itu terjadi karena kemarin saya juga sempat berada di KRL yang salah satunya bukan gimana bahasanya, orang tertemper KRL tersebut. Saya waktu itu di sana, saya mendengarkan ada klakson ya ketika itu panjang, tidak berhenti-berhenti, kemudian pada akhirnya kerasalah itu kayak menabrak sesuatu. Nah, kepada mereka yang bertugas saat itu, Mbak, seperti masinisnya atau mungkin juga yang nanti di dalam itu, apakah setelah itu ada seperti pemeriksaan untuk mungkin dari psikisnya gitu kan, mungkin ada trauma ya, bisa jadi kan masinis itu tidak sengaja, walaupun itu bukan kesalahan beliau misalkan gitu, itu terus kemudian mereka melakukan pemeriksaan mungkin kayak ke psikolog atau gimana, Mbak? Iya, jadi Mas Vincent, untuk setiap kru yang bertugas di kereta api itu, baik di kereta api jarak jauh maupun di kereta KRL, baik sebelum maupun setelah melaksanakan kegiatan itu ada pemeriksaan kesehatannya juga Mas Vincent kayak gitu. Jadi misalkan saat akan melakukan pelayanan ataupun pekerjaan, mereka akan dites nih. Ada serangkaian checklist lah dari faktor kesehatan yang harus dipastikan bahwa memang kru tersebut siap untuk melakukan pekerjaannya. Baik pun nanti setelah melakukan pekerjaan, mereka juga akan ada checklist lagi pemeriksaannya. Nanti itu akan ada dari situ pemeriksaan itu mungkin kedepannya kan tim kesehatan kita kan punya misalkan menyimpulkan mana yang perlu penanganan lebih lanjut, mana yang
seperti apa kebijakannya itu sudah ada checklist dan sudah ada kebijakan di tim kesehatannya sudah ada. Berarti itu sebelum berangkat melakukan perjalanan dan sesudah iya. itu pasti akan dilakukan seperti itu Iya. ya. Sudah ada tahap-tahapan yang sudah disiapkan, memastikan bahwa memang kru yang kita tugaskan itu adalah yang sudah siap secara fisik dan mentalnya kayak gitu. Dan bagaimana dengan kondisi kereta yang mungkin tabrakan dengan kendaraan seperti truk atau yang lain kan kemudian tuh rusak gitu ya, rusak berat. Itu nanti siapa yang akan mengganti biaya ruginya? Apakah itu memang sudah ada aturannya? Itu nanti akan diganti oleh KAI sendiri atau pertanggungjawaban kedua belah pihak gitu, Mbak? Nah, itu biasanya kalau misalkan terkait kerugian sarana ya, biasanya kan ada tim sarana dulu yang melakukan pengecekan ya. Misalkan kalau memang kerusakannya berat dan segala macamnya, ya beberapa kasus memang ada yang kita minta ganti rugi seperti itu. Ada yang beberapa yang kita minta ganti rugi juga karena yang memang temperan ini kan sangat merugikan baik secara material kayak gitu, baik terkait pelayanan juga karena ada beberapa kejadian temperan yang misalkan berimbas kepada beberapa perjalanan menjadi terlambat seperti itu. Ya kalau terkait dengan sarana beberapa kali ada kejadian temperan kita juga melakukan penggugatan lah untuk ganti rugi, itu pernah terjadi. Itu apakah memang gerbong itu misalkan yang kemudian rusak karena itu emang harus diganti satu gerbong itu atau itu cuma atau bisa dibenarkan maksudnya kayak dibuat seperti tidak peok lagi atau gitu apa memang harus ganti satu gerbong gitu sih, Mbak? Nah, itu tergantung kondisi. Jadi nggak semua sama ya. Jadi pasti kan di KAI sendiri kita punya petugas sarana ya. Mereka yang akan melihat berdasarkan checklist mereka mana sarana yang misalkan masih bisa diperbaiki, mana yang memang harus tidak bisa diperbaiki itu ada checklistnya juga, ada standar-standarnya lah kayak gitu. Mana yang memang ini masih bisa diperbaikin dan nanti setelah dilakukan perawatan dan perbaikan dinyatakan bisa operasional lagi gitu. Itu juga ada standar-standarnya kayak gitu. Kalau dengan kondisi yang kemarin juga ada sempat viral tuh, Mbak. Ketika itu ada penumpang kereta api jarak jauh, dia sedang merekam dirinya membaca buku, kemudian tahu-tahu ada batu yang terlempar ke kaca dan pecah mengenai penumpang tersebut. Nah, kondisinya ketika itu tuh terjadi di kalau nggak salah di Klaten ya, di Klaten. Itu setelah itu penanganan terhadap penumpang tersebut gimana sih, Mbak? Iya, Mas. Jadi setelah kejadian itu, begitu kejadiannya kita mendapatkan laporan di atas kereta bahwa ada penumpang yang terkena serpihan kaca. Ya kan? Jadi petugas yang di atas kereta itu langsung melakukan penanganan pertama dulu, pertolongan pertama lah gitu kan. Sambil paralel berkomunikasi dengan stasiun terdekat. Saat itu dikomunikasikan ke stasiun Solo Balapan. Jadi tim medis yang ada di stasiun Solo Balapan langsung menerima 2 orang penumpang yang terkena serpihan tersebut. Memang saat itu yang paling viral ada 1 ya, tapi memang pada realnya itu ada 2 orang. Jadi ada 2, tapi yang memang viral itu yang merekam itu ya? Gitu. Dua-duanya langsung kita tangani saat itu juga. Nah setelah diperiksa oleh tim medis kita saat itu, ternyata memang harus dirujuk ke rumah sakit. Nah kita waktu itu kita antar langsung ke salah satu rumah sakit di Solo seperti itu. Nah, untuk penanganan lebih lanjutnya dan karena penumpangnya memutuskan tetap ingin melanjutkan perjalanan ke Surabaya, akhirnya kita bantu untuk mereka melanjutkan perjalanan menggunakan KA Mutiara Selatan saat itu langsung ke Surabaya. Nah, kita di tim KAI yang dari Daop 6 berkomunikasi dengan tim kita KAI yang di Daop 8 Surabaya untuk handling lebih lanjut. Jadi, waktu itu langsung dirujuk ke rumah sakit khusus mata untuk melakukan perawatan lanjutan seperti itu. Itu setelah sampai Surabaya? Iya, setelah sampai di Surabaya, besok harinya langsung sama tim KAI langsung ditemanin pengecekan di dokter spesialis mata dan memang dokternya menyatakan masuk luka ringan seperti itu. Dan jadi nggak separah itu ya? Ya, tapi meskipun sangat kita sayangkan ya kalau misalkan itu luka ringan, tapi tetap kita sayangkan kejadian ini harusnya tidak terjadilah seperti itu. Dan syukurnya saat itu dokter menyatakan tidak ada luka yang berat, hanya tinggal kontrol beberapa kali pengobatan. Dan itu setiap kontrol pun selalu didampingi oleh tim KAI hingga saat penumpang tersebut sudah dinyatakan sembuh. Nah, kita selalu melakukan pendampingan. Itu kalau boleh tahu siapa yang menanggung biaya perawatan itu? Ya, karena kan penumpang tersebut naik
kereta eksekutif dan setiap penumpang itu ada asuransinya, Mas. Oke. Ya. Jadi semua pengobatannya itu sudah tercantum di asuransi gitu. Jadi yang memang menanggungnya itu adalah asuransi yang sudah satu paket dengan tiket kereta apinya gitu. Terus kemudian dari KAI sendiri, apakah sampai sekarang sudah ada update terkini terkait siapa sosok pelaku pelemparan batu itu, Mbak? Ya, jadi kalau terkait dengan pelakunya sendiri, karena memang saat kejadian sudah berlangsung dan kita langsung melakukan koordinasi dengan kepolisian Klaten ya. Jadi begitu kita sudah melakukan pelaporan dan koordinasi dengan kepolisian Klaten, jadi penanganan dan penyelidikannya sudah ditangani oleh tim kepolisian Klaten dan kita pun masih menantikan nih seperti apa nanti hasil penyelidikannya. Jadi ketika itu KAI langsung melapor ke kepolisian ya? Ya. Jadi setelah kejadian ini tim pengamanan kita kan sudah melakukan penelusuran mandiri juga seperti itu, dan kita kemudian melakukan laporan ke tim kepolisian Klaten dan melakukan koordinasi bersama lah. Keesokan harinya kan kita langsung mendatangi lokasi sama-sama saat itu. Gitu. Kalau kasus serupa yang terkait dengan pelemparan batu ini cukup sering terjadi nggak sih, Mbak, terhadap di KAI ini? Kalau di wilayah Daop 6 sendiri sampai saat ini ada 4 kejadian. 4 kejadian? Itu sepanjang 2025? 2025 ada 4 kejadian. Itu mencakup wilayah Daop 6 itu mana aja, Pak? Selain Klaten kemarin? Pernah ada kejadian di Maguwo juga seperti di Maguwo. itu. Iya, jadi itu menyasar semua kereta api jarak jauh atau? Nggak semua, ada yang KRL juga. KRL juga? Iya. Itu kalau kayak gitu rata-rata, itu sempat ada pertanyaan juga netizen-netizen di Instagram ketika itu viral gitu ya. Itu sebenarnya bahan kaca yang ada di KAI itu emang bahasanya ketika itu adalah seringkih itu, karena dia orang-orang di situ tuh kok gampang sekali pecah. Itu sebenarnya dari apa sih, Mbak? Jadi Mas Vincent, semua kaca kereta itu sudah sesuai dengan standar SNI, sudah sesuai dengan standar safety railways seperti itu. Jadi memang kebetulan kaca jendela yang diduduki penumpang tersebut itu berada di kaca darurat. Yang memang secara standar safety railway, kaca darurat itu didesain memang lebih tipis sedikit dibanding kaca fix yang lain. Kenapa dibuat lebih tipis sendiri? Karena namanya untuk kaca darurat. Jika terjadi kondisi darurat, kan penumpang tuh harus bisa keluar dari kereta api dengan alat bantu pemecah kaca. Nah, kaca itulah yang dipecahkan. Jadi kenapa secara standar pun dia dibikin lebih tipis dibanding kaca fix yang lain kayak gitu. Karena ya untuk kondisi darurat dia harus bisa dipecahkan oleh penumpang seperti itu. Jadi memang semua kaca itu sudah sesuai dengan standar SNI, sudah sesuai dengan standar safety railways. Jadi gosip-gosip yang ada itu tidak benar karena semua itu sudah sesuai dengan standar sebenarnya, Mas, kayak gitu. Kalau dalam jangka panjang sendiri, Mbak, strateginya mungkin Daop 6 gitu ya, itu untuk mencegah adanya insiden-insiden pelemparan batu ini tuh ke depan seperti apa? Apakah mungkin ada kerjasama juga dengan warga-warga yang berada di sekitar jalur gitu, Mbak? Iya, jadi beberapa langkah yang sudah kita lakukan dan ke depannya akan terus kita lakukan, kita gencarkan sosialisasi, baik secara langsung di pemukiman warga, karena kan warga-warga tuh sangat gemar ya nongkrong di sekitar jalur kereta api ya, kayak gitu. Jadi penumpang itu, masyarakat itu sering kita lakukan sosialisasi, kita berikan wawasan bahwa aktivitas di sekitar jalur rel itu tidak boleh sebenarnya secara undang-undang kayak gitu. Dan kita juga mendatangi sekolah-sekolah, karena kan kadang banyak anak-anak suka bermain ya di sekitar jalur kereta api ya, ada yang main layangan ataupun sekarang udah mulai gencar kayak bikin konten-konten juga kayak gitu, karena sekarang kan anak-anak pun sudah punya gadget kayak gitu ya, Mas ya. Jadi banyak yang suka bikin konten live kayak live TikTok atau live Facebook seperti itu. Nah, kita datangi sekolah-sekolah, kita berikan juga wawasan pemahaman bahwa misalkan mereka bikin konten, sebenarnya kan bikin konten itu tidak dilarang tapi harus tetap safety. Misalkan jangan terlalu dekat dengan jalur kereta api dan tidak di area kereta api sebenarnya. Mungkin kalau mau bikin konten ya misalkan dari rumah atau luar pagar kayak gitu. Tapi jangan di sekitar jalur kereta api karena itu adalah kawasan yang sangat riskan kayak gitu, berbahaya sekali. Dan nah selain dengan ke pemukiman warga di sekolah-sekolah, melalui sosial media juga kita bikin konten-konten sosialisasi juga. Mas Vincent juga mungkin sering terima ada rilis-rilis himbauan keselamatan juga dari kita kayak gitu. Dan kita juga kolaborasi dengan kepolisian. Jadi kadang kita melakukan sosialisasi keselamatan bersama kepolisian, bersama Dishub,
aparat setempat seperti itu. Karena kan memang sebenarnya terkait keselamatan ini adalah upaya kolektif sebenarnya. Tidak hanya misalkan dari satu pihak, tapi harus bersama-sama. Baik dari KAI sebagai operator, ada dari aparat juga, dari Dishub, dan juga terlebih utama dari masyarakat sebenarnya, Mas Vincent. Dan kita juga menggalang kerjasama dengan, kita punya komunitas pencinta kereta api atau rail fans ya. Jadi banyak rail fans yang ada di sekitar 26 Yogyakarta, mereka pencinta kereta api, mereka suka foto-fotografi tentang perjalanan kereta api, dan mereka juga sangat care dengan keselamatan. Jadi kita juga menggait mereka berkolaborasi, melakukan sosialisasi juga seperti itu. Untuk membantu menyebarkan ya. Betul, jadi kadang mereka bikin konten pun mereka juga bikin himbauan keselamatan juga, kasih pesan lah. Kalau misalkan hunting yang safety, jangan di jalur kereta api seperti apa, kayak gitu. Itu juga cukup membantu. Iya. Kemudian kan kemarin ini sempat viral juga Mbak, bahwa ada nih netizen yang merekam kondisi gerbang restorasi, di mana di restorasi itu tuh banyak orang yang menggunakannya untuk bekerja, kayak buka laptop, buka tablet, dan gini, padahal kondisi restorasi saat itu sedang penuh. Jadi banyak orang yang sedang memesan makanan dan ingin makan di restorasi, gerbang restorasi itu, cuma kemudian kritik yang di situ muncul itu, kok orang-orang ini yang hanya mungkin pesan satu minuman atau apa dan bekerja lama di situ itu tetap dibiarkan. Nah itu sebenarnya kronologinya di situ tuh seperti apa Mbak, yang Mbak tahu dengan kondisi viral video itu? Iya, jadi sebenarnya video itu bisa termasuk edukasi juga sebenarnya Mas Vincent ya, karena memang namanya adalah kereta makan atau restorasi ya. Memang dipergunakan, fungsi utamanya adalah untuk penumpang makan saat mereka beli makanan di kereta restorasi atau kereta makan seperti itu. Makanya memang kami mengimbau untuk para pelanggan agar bijak menggunakan adanya fasilitas kereta makan ini ya. Jika sudah selesai makan ataupun beraktivitas di restorasi ya, kembali ke tempat duduk sesuai dengan yang tertera pada tiketnya, karena kan kita harus memberikan kesempatan juga kepada penumpang lain yang ingin makan atau menggunakan fasilitas itu seperti itu. Jadi petugas-petugas di kereta makan pun bisa misalkan ada penumpang yang ingin makan tapi masih penuh, tapi ada penumpang lain yang sudah selesai, nggak apa-apa, bisa berkomunikasi dengan para petugas, nanti petugas kita yang akan mengingatkan penumpang yang sudah selesai makan agar bisa bergantian seperti itu. Tapi selama ini apakah memang kasus seperti itu sering terjadi atau mendapatkan laporan gitu? Karena yang saya tahu kemarin itu beberapa komen dari warganet atau netizen itu bilang, saya sering menjumpai kayak gini, cuma ketika saya melaporkan ke kondektur atau yang WA masinis yang ada gitu, itu bisa ditegur. Cuma ada yang kondisinya seperti ini, cuma hanya dengan video itu kan kemudian tidak melaporkan apa-apa gitu. Nah itu lebih baik gimana Mbak solusinya? Ya, jadi memang agar nyaman bersama gitu ya. Kalau memang merasa sungkan untuk menegur langsung nggak apa-apa, bisa melapor ke petugas yang ada di kereta gitu. Jadi nanti biar petugas kita yang mengkondisikan, mengingatkan penumpang lainnya seperti itu. Dan memang berkali-kali kita ingatkan juga agar mari bijak bersama-sama untuk menggunakan fasilitas kereta makan dan memberikan kesempatan kepada penumpang lainnya, karena semua penumpang kan punya kesempatan dan hak yang sama ya, kayak gitu. Jadi perlu bijak untuk menggunakan berbagai fasilitas bersama di kereta api. Tapi memang tidak ada aturan terkait bahwa siapa yang boleh ada di gerbong restorasi, siapa itu kan tidak ada sebenarnya ya? Tidak ada. Pokoknya sejauh penumpang, semua penumpang punya kesempatan yang sama untuk memakai fasilitas di restorasi kereta api. Tapi tadi balik lagi harus bijak gitu ya. Kalau misalkan sudah selesai makan ya kembali ke tempat duduk sesuai dengan tiketnya. Kasih kesempatan ke penumpang lainnya. Dan mungkin juga Mbak Feni bisa bilang ke Tribuners tuh, karena kemarin di beberapa komen dari warganet itu juga ternyata ada juga yang belum tahu kalau kita itu bisa pesan makan dari restorasi itu via aplikasi, betul. Dan itu bisa dibawa ke gerbong kita, tempat kita duduk itu juga bisa. Betul. Ada yang nggak tahu ternyata gitu. Iya. Jadi Tribuners sebenarnya betul yang Mas Vincent bilang ya. Jadi memesan makanan itu kadang mungkin ada yang nggak tahu bahwa itu bisa dilakukan melalui aplikasi Akses by KAI. Jadi setelah memesan tiket kereta biasanya ada opsi apakah ingin memesan meal seperti itu. Nah itu bisa dipesan. Udah ada pengaturannya, misalkan nanti ingin dihidangkan setelah stasiun mana, itu ada pengaturannya. Jadi monggo bisa
pakai aplikasinya agar lebih nyaman ya kayak gitu ya. Jadi nanti saat udah sampai di stasiun yang diinginkan nanti akan dihidangkan makanannya oleh para prami kita kayak gitu. Itu akan lebih praktis dan lebih nyaman seperti itu. Apalagi misalkan di kondisi tertentu, misalkan jam-jam makan kereta restorasinya penuh kayak gitu ya. Iya itu sangat. Udah pesan duluan. Gitu betul. Nah yang sudah pesan duluan kan akan sangat terbantu. Mereka disajikan di tempat duduk masing-masing seperti itu. Mbak ini kan juga menjelang libur, ya kita ibaratnya nih weekend dan kemudian juga kemarin kata Pak Presiden kan tanggal 18 ada cuti bersama gitu ya Mbak. Betul, itu pasti kan akan banyak orang yang berwisata keluar kota gitu ya. Untuk Daop 6 sendiri ini, khususnya Solo, apakah itu juga masih jadi destinasi wisata yang menarik buat para tadi itu misalkan rail fans atau itu gitu Mbak? Iya betul Mas. Jadi kebetulan weekend nanti yang pas 17-an itu dilanjutkan dengan cuti bersama tanggal 18 dan menurut proyeksi kita memang akan ada peningkatan atau lonjakan penumpang di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Kita memproyeksikan akan ada arus naik dan turun penumpang 300.000 sepanjang long weekend itu nantinya kayak gitu. Dan belakangan ini juga banyak wisatawan mancanegara nih Mas Vincent yang datang ke wilayah Daop 6 Yogyakarta. Dan untuk di bulan Juli ini sendiri seperti stasiun Yogyakarta menjadi stasiun dengan kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi di wilayah KAI seperti itu. Mengalahkan stasiun-stasiun lainnya di Daop-Daop lainnya kayak gitu. Jadi memang untuk momen 17-an long weekend nanti akan ada kurang lebih 300 ribuan arus penumpang naik dan turun di wilayah Daop 6 Yogyakarta, termasuk di stasiun Solo Balapan itu juga akan menjadi salah satu stasiun dengan kunjungan yang tinggi nantinya Mas Vincent. Itu apakah akan ada juga penambahan jumlah kereta gitu Mbak dengan perjalanan juga? Untuk saat ini kita masih mengoperasikan 25 kereta reguler dan 2 kereta fakultatif. Jadi ada setiap weekend gitu kita menjalankan ada 2 kereta fakultatif yaitu kereta Batavia dari Solo Balapan ke Gambir dan juga kereta Sancaka fakultatif dari Yogyakarta ke Surabaya Gubeng. Jadi ini reguler kita jalankan jika ada weekend atau long weekend seperti itu. Nah untuk informasi apakah nanti kita akan menambah perjalanan di luar 25 reguler dan 2 fakultatif nanti tentu akan kami infokan lebih lanjut jika memang sudah fix ada kereta tambahannya nanti. Kita juga kan akan memantau nih seperti apa pergerakan, apakah memang kita perlu melakukan penambahan kereta atau tidak. Seperti kalau menghadapi long weekend seperti ini tuh emang apakah sebenarnya ada langkah operasional yang lebih dipersiapkan dari KAI itu untuk menjaga mungkin kenyamanan dan kan lagi-lagi stasiun itu kan nanti akan membludak ya orang-orang yang ada di situ. Nah itu apakah ada langkah persiapan untuk operasionalnya gitu? Iya, betul Mas. Jadi untuk momen-momen misalkan yang kita antisipasi akan ada lonjakan penumpang misalkan long weekend seperti itu, kita akan menambah petugas frontlinernya, petugas pengamanan, petugas kebersihan seperti itu, dan juga kita akan menyiagakan petugas-petugas operasional untuk memastikan bahwa meskipun pengunjungnya banyak tetap akan nyaman, tetap akan lancar lah perjalanannya seperti itu. Baik saat menunggu di stasiun maupun saat akan naik kereta dan sampai di stasiun tujuan nantinya gitu. Mbak Feni, saya itu sering mengamati di saat kereta api jarak jauh itu berangkat itu, saya sering menjumpai dan melihat baik dari petugas KAI, kemudian juga porter, kemudian petugas kebersihan itu biasanya nanti akan berdiri berjajar itu dan memperlihatkan sebuah gestur itu seperti memegang di dada itu dan kemudian itu sebenarnya makna dari gestur itu apa sih Mbak? Iya Mas Vincent, jadi itu kita menyebutnya salam penghormatan keberangkatan kereta api. Jadi itu ibarat perwujudan dari kita memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pelanggan yang sudah memilih dan percaya untuk naik kereta api. Jadi kita mengucapkan seperti apresiasi, terima kasih sudah naik kereta api. Dan itu juga sekaligus sebagai harapan dan doa agar para penumpang kita sampai di stasiun tujuan dengan selamat dan nantinya akan bertemu dengan keluarga atau orang terkasih dengan bahagia. Dan nanti akan kembali lagi naik kereta api. Jadi seperti itu adalah apresiasi ucapan terima kasih dan sekaligus doa dan harapan agar para pelanggan kita dapat sampai dengan selamat dan bertemu dengan keluarga tercinta seperti itu. Itu kemudian kalau kita melihat potensi long weekend ini ya, itu apakah KAI juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah mungkin atau transportasi lokal yang mungkin nanti akan membantu keluar dari stasiun itu untuk menghadapi long weekend ini Mbak? Ya betul Mas, jadi kita gencarkan dan sudah selalu kita jalan kolaborasi ya, terlebih dengan Dishub misalnya, karena kan yang mengendalikan arus lalu lintas di jalan raya
yang menuju akses ke stasiun kan dengan dishub ya seperti itu. Kami sudah jalin komunikasi untuk memastikan kelancaran dan jika misalkan nanti ada kegiatan-kegiatan di kota ataupun di sekitar area stasiun yang mengundang kepadatan lalu lintas itu juga kami akan diinformasikan. Jadi kita bisa memberikan pengumuman ataupun informasi kepada penumpang agar mengatur perjalanan dari rumah ke stasiun jangan terlalu mepet seperti itu. Jadi biar mereka bisa melakukan persiapan perjalanan lebih cepat seperti itu. Dan itu udah ada komunikasinya seperti itu. Jadi termasuk biasanya kalau kayak momen weekend dari dishub biasanya sudah membuat barikade kayak agar tidak ada parkir liar di sekitar jalan raya. Karena kan kadang parkir liar ini yang akan menghambat kelancaran akses keluar masuk di stasiun. Itu biasa. Ya mungkin ini sebagai penutup ya Mbak Feni mungkin bisa memberikan tips kepada Tribuners gitu. Jadi dari KAI itu ada tips apa untuk mungkin wisatawan yang nantinya akan ingin ke daerah Daunam nih, khususnya di Solo, besok supaya mungkin itu mereka bisa lancar dan lebih menyenangkan gitu. Iya, baik. Pada para Tribuners ada beberapa tips untuk nyaman dan asik ya untuk naik kereta api. Yang pertama, kami ada promo Merdeka, jadi mulai hari ini tanggal 12 sampai nanti tanggal 17, para calon penumpang bisa memanfaatkan ada promo sebesar 20% untuk kereta komersial dapat diakses di aplikasi Akses BKI dan ini untuk keberangkatan tanggal 17 Agustus nanti. Jadi mumpung ada program tarif ini bisa dimanfaatkan untuk bisa bepergian dengan tarif terjangkau ya seperti itu. Yang kedua, jangan lupa selalu ngecek jadwal perjalanan, jangan sampai salah jadwal. Jadi kadang ada yang salah jadwal karena saking excitednya ingin liburan ternyata dia salah jadwal seperti itu. Jadi jangan sampai salah jadwal, pastikan lagi cek jadwal perjalanan, jangan salah tanggal, jangan salah jam seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jangan terlalu mepet datang ke stasiun. Upayakan 30 menit sebelum keberangkatan keretanya sudah sampai di stasiun. Jadi agar tidak terlalu tergesa-gesa, tidak ada barang yang tertinggal. Jadi atur waktu perjalanan dari rumah ke stasiun jangan terlalu mepet seperti itu. Karena kadang untuk momen-momen libur panjang pun jalan rayanya cukup padat ya. Jadi jangan sampai ketinggalan kereta karena kita selalu on time. Kita sedang menjaga on time performance kita seperti itu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kemudian bawalah barang bawaan secukupnya agar nyaman saat bepergian dan juga nyaman ke penumpang yang ada juga. Dan yang terakhir adalah pastikan keselamatan baik saat berkendara menuju stasiun, misalkan naik mobil ataupun naik motor, saat akan melintasi perlintasan sepeda tetap waspada, patuhi rambu-rambu yang ada, lihat kanan kiri dan pastikan juga keselamatan saudara-saudara ataupun rekan-rekan yang ada di perjalanan bersama. Mungkin itu ya Mas Vincent ya. Iya. Jadi Tribuners tadi tips-tips dari Mbak Feni buat kalian yang mau weekend untuk di daerah Daunam dan sekali lagi terima kasih Mbak Feni atas waktunya dan berbagi informasi nih kepada Tribuners terkait tips dan seputar update terkait kereta apian. Dan Tribuners kita akan jumpa lagi di podcast Tribun Solo lainnya. Saya Vincent Sista undur diri, sampai jumpa di podcast lainnya.